Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 9 Magical, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Biku Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalya Siri. Tidak terdapat informasi siapa pencetak maupun tahun pencetakan buku ini. Pada video part ke-9 ini, kita akan mengakhiri pembacaan bagian kedua atau mentas dengan membacakan subbab Biarawati Buddhis Ideal dan subbab Ziarah. Sebagai biarawati, kita semua harus bersabar menahan kesulitan yang tak bisa dihindari akibat eksistensi kesederhanaan kita tanpa menjadi malas atau tak puas. Biarkan cinta dan belas kasih menjadi responsmu terhadap setiap situasi. Biarawati Buddhis Teladan. Magical kembali bergabung ke lingkungan spiritual yang sehat di Biara Ban Huai Sai. Sewaktu ia absen, umat awam Buddhis setempat telah datang dan memandang komunitas pasamuan di sana sebagai bagian vital dari masyarakat. Penduduk mengerti ajaran Buddha tentang kemurahan hati dan kebajikan sebagai undangan kepada masyarakat lebih luas untuk menyokong kehidupan beragama dari para biarawati yang ditahbiskan. Kehadiran biarawati yang praktek di lingkup masyarakat Puthai adalah benteng atau kubu dari kebaikan. Lapangan berbuat kebajikan sesungguhnya, di mana semua orang bisa mengembangkan manfaat bagi diri mereka. Biara Ban Huai Sai memberi isyarat atau kesempatan bagi wanita yang mencari kebebasan spiritual dan memelihara gaya hidup spiritual dari biarawati Buddhis yang ideal. Ia adalah wanita yang melangkah keluar dari masyarakat biasa, meninggalkan kehidupan rumah tangga suami, anak, dan keluarga untuk mengambil sumpah tidak berhubungan seksual sama sekali, pantang. Penampilannya mencerminkan perubahan status. Kepalanya dicukur, ia mengenakan jubah putih wihara. Mengambil jalan keagamaan seluruhnya, ia meninggalkan kehidupan normal, dan malahan bergantung pada kemurahhatian orang lain untuk tambahan beberapa barang yang ia miliki. Semangat dasar praktek biarawati ditentukan pada perilaku taat atau khidmat pada sila, aturan latihan yang membimbing kehidupan para pelepas keduniawian diri Buddhis, dan langkahnya menuju kebebasan spiritual. Karena sila adalah ranjang batu di mana semua kemajuan spiritual beristirahat, pengikut ajaran Sang Buddha yang ditahbiskan selalu amat penting melekat pada ibadah atau ketaatan. Latihan moral yang sebenarnya terletak pada kekuatan memutuskan sebab kama dan kondisi yang mengikat makhluk hidup ke siklus daur kelahiran dan kematian. Sila menyediakan fondasi bagi praktek Buddhis yang menutup pintu pada tindakan yang berakibat kama yang menyakitkan. Pada saat yang sama, ia juga menegakkan kemurnian pikiran dan kebajikan menuju kebebasan dari penderitaan. Sila juga menjamin standar tinggi dari kemurnian dalam komunitas wihara, memungkinkan itu untuk berkembang internal dan untuk berfungsi sebagai model pembangkit semangat bagi masyarakat awam. Di Biara Ban Huai Sai, tingkah laku seorang biarawati taat menjalankan ke-8 sila. Dalam praktek, ia tidak pernah melukai makhluk hidup. Ia tak pernah mengambil apa yang tidak diberikan. Ia menjalani hidup selibat segalanya. Ia tak pernah mengucapkan ucapan palsu, memecah belah, kasar, atau sembrono.
Ia tak pernah minum minuman yang memabukkan atau meracuni pikiran. Ia tak pernah makan setelah tengah hari. Ia tak pernah menikmati hiburan atau menghiasi diri dengan kosmetik atau perhiasan. Dan ia tak pernah beristirahat di ranjang tinggi atau mewah. Pada intinya, peraturan sederhana ini menguraikan tentang cara hidup yang ditandai dengan berpantang dan mengasingkan diri menuju pemahaman dan pelepasan. Peraturan pertama dari keempat sila melarang keras membunuh, mencuri, berbohong, dan melakukan aktivitas seksual melukiskan fondasi moral yang merupakan akar dari kehidupan wihara Buddhis. Sila lain adalah prinsip latihan spiritual yang membantu menciptakan kondisi menenangkan tubuh dan menjernihkan pikiran. Dengan demikian, mereka adalah perluasan dari 4 dasar ini semata. Bila seorang biarawati murni menjalankan semangat dari 4 sila pertama, sisi lain mudah dijaga. Di lain pihak, melanggar sila termasuk pelanggaran besar. Mencari penyelesaian problem penderitaan yang bisa melukai makhluk hidup lain adalah manifestasi sesat dari kemarahan dan delusi atau kebodohan. Mengambil apa yang tidak diberikan berarti mengkhianati hubungan fundamental dari kepercayaan yang eksis di antara biarawati. Mereka yang menjalankan hidup praktek asketik atau tapa dan umat dengan keyakinan baik menawarkan dukungan material kepada mereka. Gagal menjaga sumpah selibat meruntuhkan karakteristik definisi biarawati Buddhis. Pelepasan mereka dari kehidupan awam rumah tangga. Lebih dari itu, berpantang hubungan seks membantu menyalurkan energi mereka ke pencapaian batin yang lebih tinggi. Ucapan palsu atau sembrono merusak kebenaran dan menghancurkan kepercayaan dalam komunitas spiritual antara umat pendukung dan terutama dalam pikiran sendiri. Sifat alami kebajikan moral sejati adalah halus dan kompleks. Begitu kompleks sehingga tidak bisa dicapai berdasarkan referensi buku tentang sila dan aturan tingkah laku atau winaya semata. Pada akhirnya, kebajikan moral tidak diukur dalam istilah kemelekatan pada peraturan luar atau eksternal, tetapi lebih sebagai ekspresi dari tujuan kemurnian tekad. Tujuan dasar dari jalan Buddhis adalah menyingkirkan semua hakikat kekotoran dari pikiran. Maka dari itu, kebaikan sejati hanya bisa dicapai dengan mengikuti jalan latihan yang berhasil mencabut akar ketamakan, kemarahan, dan kebodohan. Sila adalah bagian penting dalam latihan. Tetapi praktek sila atau moral kebajikan tidak bisa sepenuhnya disempurnakan tujuannya kecuali berorientasi pada praktek meditasi. Dengan memelihara pikiran dengan hasrat atau tekad bajik yang sebagaimana mestinya, pikiran dengan mudah dan cepat mengembangkan ketenangan dan kejernihan meditatif. Karenanya, seorang biarawati yang bersemayam dalam sila adalah tak tercela dan berada dalam lapangan kebahagiaan. Hidup di biara Ban Huai Sai sederhana dan tenang, menekankan pada perkembangan kesadaran aktivitas sehari-hari. Melalui keahlian meditasinya, Magic Kell mulai menanggung meluasnya peran kepemimpinan dengan menasehati biarawati junior pada modus dan mengarahkan latihan mental mereka. Ia berusaha keras, berjuang memimpin dengan teladan, mengarahkan sifat atau kebiasaan baik bagi yang lain dengan bangun pada pukul 3 pagi dan meditasi jalan sampai pukul 5. Begitu sinar matahari pagi pertama menyinari jalanan ke pintu luar dapur, ia bergabung dengan biarawati lain menyiapkan makanan hari itu.
Aroma harum makanan dan dupa bercampur halus di udara pagi. Porsi yang banyak sekali dari masakan mereka dipisahkan untuk didanakan kepada biku yang berada di dekat wihara. Setelah dengan hormat meletakkan makanan ke dalam para biku, biarawati dengan tenang berkumpul di sala utama dan makan sarapan pagi mereka bersama dalam sunyi. Mereka merefleksi sifat alami makanan yang diletakkan di hadapan mereka. Memandangnya sebagai tak lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan beragama mereka. Mereka mengembangkan perilaku puas dengan apapun yang mereka terima. Setelah makan, para biarawati mencuci peralatan mereka dan membersihkan daerah dapur sebelum beristirahat ke kuti yang terpisah untuk melanjutkan praktek meditasi mereka. Karena mereka hanya makan sekali, mereka bebas untuk fokus pada pengembangan batin semata di sisa harinya. Setelah menyelesaikan tugas pagi, Mechikel mengembalikan perhatian yang tak terbagi pada meditasi. Beristirahat di kamar kecil di bagian terpencil dari biara, di mana gerombolan bambu raksasa bercampur dengan pohon mahogani dan jati, ia memasuki lingkungan tenang, sunyi, bebas dari gangguan luar. Di bawah naungan dedaunan, di atas ruangan yang teduh, tanah yang bertingkat, penduduk setempat telah membuat jalan setapak untuk meditasi jalan dengan membersihkan sepetak tanah yang luas dengan mencangkul dalam dan meratakannya. Setelah menyapu bersih jalan, Mechikel berdiri tegak di salah satu ujung dan merangkapkan tangannya sedikit di bawah pinggangnya. Telapak tangan kanan lembut bertumpuk dan menggenggam punggung tangan kiri. Dengan mata melihat ke bawah dan pikiran fokus, ia berjalan bolak-balik dari satu ujung ke ujung lainnya, berputar dan balik ke satu aliran dengan gerakan nyaman di akhir tiap rentang waktu. Ia menemukan gerakan jalan kontinu bisa meringankan rasa kantuk dan lamban mental akibat lambung penuh. Mengulang Buddho secara harmonis dengan tiap jatuhnya kaki, ia menyelesaikan beberapa jam jalan kontinu setiap paginya. Begitu meresap dalam Buddho dan konsentrasi mendalam, irama dan langkah dari gerakan mulai berubah, menyesuaikan aliran pada arus kesadaran mantap yang telah berkembang. Bergerak dalam kesatuan sempurna, sebagai entitas tunggal. Seluruh tubuhnya tampak meluncur tanpa kesukaran sepanjang jalan, seolah di atas bantal udara yang empuk. Segar dan hidup, Mechikel kemudian duduk di bawah bayangan pohon payom di sisi jalanan untuk melanjutkan meditasi duduk sampai pukul 3 sore. Kemudian para biarawati biara mengerjakan tugas sorenya. Bersama-sama mereka menyapu lantai biara, mengisi guci air dengan air yang diambil dari sumur yang baru digali. Dan kemudian pergi ke hutan kayu di dekatnya untuk mengumpulkan jamur, rebung, dan tumbuh-tumbuhan lain yang bisa dimakan untuk dapur. Setelah mandi malam cepat, Mechikel bergabung dengan biarawati lain di sala utama untuk doa malam. Ketika chanting atau doa selesai, tiap biarawati kembali ke kuti kecil untuk meneruskan meditasi jalan dan duduk dalam damai dan menyendiri dikelilingi hutan. Mechikel meditasi jalan lagi selama beberapa jam sebelum istirahat ke dalam kuti untuk duduk sampai larut malam. Pada beberapa bulan pertama setelah sekembalinya dari ajan Kongma, Mechikel melanjutkan fokus pada perenungan tubuh dengan rajin. Tetapi lambat laun, perhatiannya hanyut menjauhi tubuh sebagai subjek meditasi dan menuju kebiasaan lama, yakni fokus keluar. Perenungan tubuh melawan watak bawaan dari kecenderungan spiritualnya. Dan akhirnya, ia mengalah pada momentum alamiah dari pikirannya yang dinamis dan suka berpetualang. Begitu ia menutup mata,
Ia merasa dirinya jatuh ke tebing yang curam, ngarai. Jendela alam semesta terbuka, dan tiba-tiba ia berada dalam petualangan lain. Setiap orang yang dilahirkan harus mati, dan dilahirkan lagi dan lagi di dalam siklus dari penderitaan dan kesukaran. Mungkin kita mati di pagi hari, mungkin di malam hari, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa memastikan bahwa kematian akan datang bila waktunya tiba, matang. Ziarah. Dengan setia setiap tahun ketika musim dingin berakhir dan matahari mulai terbit tinggi di langit selatan dan hari-hari lebih hangat memanjang, Meichikel memimpin sekelompok kecil biarawati ziarah mengunjungi Ajanman yang tinggal di provinsi tetangga Sakon Nakhon. Hujan musim dingin pertama kemudian turun, membiarkan pohon mangga dipenuhi oleh sekumpulan bunga mekar dengan dengungan kerumunan lebah buah persik yang lapar. Persiapan harus dibuat untuk perjalanan. Selama 12 hari melakukan perjalanan melalui Gunung Puphan, turun ke Provinsi Sakon Nakhon, diteruskan sepanjang patahan, pegunungan berbukit, dan ke perkampungan luas Ban Phyu Nanai. Persediaan berat dan tak praktis, sehingga biarawati hanya membawa makanan secukupnya melewati gunung tinggi, di mana perkampungan jarang. Bila persediaan yang amat sedikit menipis, mereka mengandalkan kemurahan hati masyarakat tani kecil. Masyarakat tani tersebar berjauhan, sehingga seringkali lokasinya membutuhkan jalan kaki sehari penuh dari satu desa ke desa lainnya. Nasi yang belum ditanak dibungkus dalam jalinan keranjang bambu. Asinan ikan pedas digunakan sebagai penyedap rasa. Disimpan dalam kendi tanah liat, direkat dengan lilin lebah. Daging kering dan ikan melengkapi diet mereka, bersama dengan tanaman liar hutan yang mereka petik dalam perjalanan. Para biarawati meninggalkan biara Ban Huai Sai berjalan dalam barisan tunggal dengan Meichikel sebagai pemimpin. Sebagai tambahan makanan, tiap biarawati membawa beberapa kebutuhan pokok dalam tas bahu dan payung tenda atau klot untuk melindungi dari elemen malam hari. Sandal sederhana buatan rumah melindungi kakinya dari tanah kasar dan batu tajam. Kain katun menutupi kepala yang dicukur, melindunginya dari cahaya matahari langsung. Pada akhir hari pertama, biarawati tiba di kaki bukit Puphan. Hutan dipadati oleh beruang, harimau, dan ular. Tempat tinggal manusia hanya tersebar di lokasi kantung kultivasi primitif. Cuaca sulit tak bisa diramalkan. Tetap, tanah indah, menghijau dan subur, tebal dengan bambu dan rosewood, sejenis pohon tropis berkayu merah beralur hitam, dan ditutupi permadani rumput, pakis, dan bunga-bunga liar. Sebuah pemandangan terdiri dari pohon masif berakar dalam semak belukar dan rumput yang tak beraturan. Pemandangan luas gunung yang dilewati memberi jalan ke kubah kanopi dedaunan tanaman merambat, dan kemudian ke terowongan cekung dari tumbuhan tak beraturan. Menonjol di atas punggung gunung, permukaan bumi yang naik turun terdiri dari batu pasir hitam mengalir melewati sisi bukit, memecah dan melipat ke dalam celah dalam, di mana jejak mudah hilang bagi pelancong yang tidak berpengalaman. Ketika melewati desa kecil, pelancong yang penat bisa mendengar tawaran makanan dan sokongan. Berterima kasih dan dengan cinta kasih dalam hati, biarawati menerima sekecil apapun yang diberikan oleh pemberi miskin dan mencari sungai terpencil untuk mandi dan berkemah di malam hari. Tiap biarawati mencari naungan di bawah payung anyaman tangan, digantung pada sebuah dahan pohon, dengan sebuah tenda kain katun menjuntai dengan anggun ke tanah
dan melingkari sebuah ranjang dari jerami dan daun-daun kering di atasnya, sehingga ia bisa meditasi malam. Beberapa malam, di waktu setelah tengah malam, Mei Chikeu bermimpi Ajanman. Wajah keras tetapi peduli memandang padanya nakal, seolah berkata, "Di mana kamu selama ini? Mengapa begitu lama? Tidak dapatkah kau lihat saya sudah semakin tua?" Ia menggigil, mendengar nada darurat dan membaja dalam suaranya. Setiap pagi, biarawati ikut serta mengambil bagian. Makanan sederhana dari nasi ketan yang dimasak, meremasnya menjadi seukuran segigitan, dan mencelupnya ke dalam adonan ikan yang diawetkan. Makanan mereka kadang ditambah dengan sekerat daging kering dan ikan, akar segar baru digali, dan akar umbi, dan jejamuan hutan, bumbu, buah, dan beri. Jamuan makan sehari mereka hanya cukup untuk tubuh dan pikiran bertahan di jalan kaki panjang sampai malam. Sebab biarawati bepergian satu langkah setiap kali, satu momen kesadaran setelah yang lain, dan selalu pada saat kini. Setelah hampir 2 minggu berjalan kaki sepanjang jalan setapak melewati gunung dan desa, melewati ladang padi yang belum ditanami dan kebun buah, Mei Chikeu dan para pendampingnya akhirnya tiba di hutan sekitar Ajanman mengasingkan diri di sore hari ke-12. Mereka pertama bertemu penduduk desa Nongpyo, wanita-wanita yang dengan ramah bergegas membantu para biarawati mencuci jubah berdebu mereka. Begitu segar, biarawati melakukan perjalanan kaki terakhir perlahan-lahan sepanjang lereng dan jalan berliku ke Wihara Ajanman. Wihara Ajanman berada dalam sebuah hutan lebat di ujung atas sebuah desa yang luas. Desa dikelilingi oleh jajaran gunung saling melengkapi, tampaknya selalu tegang, menjadikannya sebuah lokasi ideal untuk menyendiri seperti yang dicari oleh Dutangga Biku. Rangkaian pondok beratap jerami berada di sana-sini punggung pegunungan, di mana kelompok terdiri dari 5 atau 6 keluarga mencari nafkah dengan menanam hasil panen dan berburu. Banyak Dutangga Biku bergantung pada masyarakat terpencil untuk pindah patah sehari-hari, seperti yang telah dilakukan Mei Chikeu dan para biarawati dalam perjalanan. Para biarawati menemukan Ajanman duduk di pusat sala, mengunyah sirih. Tampaknya beliau menanti mereka. Tak sabar, biarawati melempar sandal mereka, cepat mencuci kaki mereka dengan segayung air dalam belanga, dan berebut menaiki tangga kayu untuk bertemu dengan beliau. Selalu gembira melihat Mei Chikeu, Ajanman bergelak terbahak menyapanya dalam dialek Puthai, mengibas kepala ke belakang dan tertawa. Biarawati serentak membungkuk di hadapannya, melakukan namaskara 3 kali. Jubah putih mereka mengibas lembut dengan tiap gerakan anggun. Mereka duduk dengan hormat di satu sisi dengan kaki mereka terlipat rapih di bawah mereka. Senyum lembut, menunggu penuh harap, dan waspada akan reputasi beliau yang menyeramkan. Ajanman tak pernah lupa menyambut Mei Chikeu dan muridnya dengan hangat dan sopan. Setelah bertukar sapa hal menyenangkan dan memberi dorongan, beliau mengatur agar mereka bisa tinggal bermalam di alur bambu terpencil di pinggir wihara. Malam ini, mereka akan tidur sekali lagi di tenda payung mereka di atas pilar daun bambu. Besok, beliau akan meminta penduduk mendirikan rangka dari belahan bambu untuk tamunya. Beliau selalu menyambut Mei Chikeu seolah ia adalah bagian dari keluarganya, dan mendesak agar ia tinggal selama ia suka. Tiap pagi, setelah beliau selesai makan dan para biarawati telah makan makanan mereka, Ajanman mengumpulkan mereka sekitar tempat duduknya dan mulai bicara dengan suara garing, jelas, mencaci karena kemalasan mereka
atau mendorong semangat dan tekad mereka. Percakapan yang hidup, bersemangat. Beliau khususnya tertarik mendengar petualangan meditasi Meichi Kyo, aneh dan kisah mistis dari alam kehidupan dan kesadaran berbeda. Meskipun beliau jarang kontradiksi keakuratan observasinya, beliau mencoba dengan lembut dan meyakinkannya agar ia mengalihkan fokus mata batinnya ke dalam. Meichi Kyo jelas antusias tentang kemampuan ajaib dan bangga menunjukkan perbuatan yang luar biasa di dunia lain. Ajanman adalah guru dari semua dunia, baik terlihat dan tak terlihat, dikenal dan tak dikenal oleh semua orang, kecuali batin termurni. Dan meski beliau terkesan oleh kemampuan batinnya, beliau juga sama khawatirnya akan resikonya melebihi semua orang. Beliau tahu bahaya dari penglihatan dan pengetahuan ilusi. Pikiran suci murni mengetahui semua hal, setara, rata, tetapi tidak melekat pada apapun. Untuk membantu Meichi Kyo mengalihkan perspektif dan pengalaman keajaiban sejati dari pikirannya, Ajanman mengajarkannya berbagai metode yang berbeda. Meskipun begitu, kecenderungan yang sudah mendarah daging akibat dari kebiasaan dan kebiasaan memiliki momentum tak dapat dihindarkan. Bertahun-tahun sebelumnya, Ajanman melihat di muka bahwa seorang guru dinamis akan muncul di masa datang untuk mengemudikan Meichi Kyo ke arah jalan yang benar. Dan juga, akhirnya, tergantung pada nasib yang akan menentukan waktu dan sirkumstansi dari kebangkitannya. Tahun demi tahun, Meichi Kyo melihat pasang surut dari anicca. Hukum perubahan ada di mana-mana secara serentak, menyusul bentuk fisik Ajanman. Tubuh beliau kini cepat menua, meski pikirannya tetap sebuah berlian mulia berkilau terbaik. Meichi Kyo selalu menjaga hubungan spiritual amat dekat dengan beliau. Fakta bahwa jarak biara sejauh gunung-gunung dan desa-desa hanya berpengaruh kecil. Karena ia selalu sadar akan kehadiran beliau dalam meditasi malamnya. Penampakan beliau bersinar dan mulia. Tidak memberi tanda bahwa beliau telah menahan serangan gencar dari penyakit gawat tak lama setelah ia meninggalkan beliau di musim semi itu. Tetapi ketika waktu berlalu dan kondisi beliau cepat menurun, maksud dari kunjungan malam beliau berubah. Ada desakan tajam dalam suara beliau ketika beliau menuntutnya agar bergegas mengunjunginya untuk terakhir kalinya sebelum terlalu terlambat. Menakutkan baginya berpikir bahwa beliau sedang sekarat, tetapi ia sadar sifat dunia sejati, alami kehidupan, dan kematian, dan dari ketidakpastian mereka yang tak bisa dihindarkan. Tetap ia menangguhkan. Pada beberapa kesempatan, penglihatan tentang Ajanman memperingati dia untuk datang tanpa ditunda lagi. Mungkin itu adalah harapan bagi kesembuhan yang mencegahnya menerima keseriusan penyakit beliau dan dengan mendekatnya kematian beliau. Mungkin ia husyuk dengan pencarian spiritualnya sendiri dan sadar kewaspadaan akan kehadiran beliau. Atau mungkin ia hanya malas. Apapun alasannya, ia menangguhkan. Ia kadangkala memberitahu para biarawati untuk menyiapkan perjalanan panjang lainnya, tapi ia selalu lalai menentukan hari. Sehingga, meski teguran beliau dan peringatan berulang kali, Meichi Kyo masih berada di Ban Huai Sai di malam Ajanman meninggal atau mangkat akhir. Waktu telah lewat tengah malam. Meichi Kyo telah duduk meditasi seperti biasa semenjak matahari tenggelam. Saat ketenangan tanpa gerak dan dalam, kehadiran Ajanman yang bersinar tampil satu kali terakhir kalinya. Wajah beliau bercahaya, nadanya galak dan langsung sehingga memecahkan ketenangannya. Dengan suara seperti halilintar, beliau menegur kelalaiannya. Di luar belas kasih murni, dengan cinta seorang ayah kepada anak perempuannya,
Beliau telah mendesaknya berulang kali untuk bergegas ke samping ranjangnya. Kini sudah terlalu terlambat. Segera beliau akan berjalan ke final Nibbana dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Ketika ia pergi melihat beliau, hanya akan menemukan sebuah mayat tanpa kesadaran tersisa untuk mengenalinya. Kelalaian, kemalasan, kesempatan lain yang hilang. Jangan biarkan emosi yang mengotori mengambil alih, Michael. Mereka adalah sumber prosesi kelahiran dan kematian tanpa akhir. Jangan menganggap kekotoran batin bagaimanapun juga tidak berbahaya atau sepele, remeh. Hanya sebuah hati yang berani dan mantap dapat mengalahkan tipu daya mereka. Lihat ke dalam dan biarkan Dhamma menjadi pemandumu. Tanah, air, api dan angin, bumi, angkasa, gunung dan pohon-pohon, surga, neraka dan setan kelaparan, ini bukanlah jalan, buah atau nibbana. Mereka tidak menguak kebenaran padamu. Jangan berharap menemukannya di sana. Mereka semua betul berada dalam bidang alami mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mengandung kebenaran yang harus engkau cari. Menikmati mereka hanya semata menyeretmu ke siklus jahat tanpa akhir. Berhenti berputar. Lihat ke dalam dirimu. Kebenaran Dhamma tumbuh hanya dalam hati. Ia bersinar hanya dalam hati. Seperti bulan penuh dalam angkasa tidak berawan. Jauh sebelum sinar pertama fajar, Mechikel menarik diri dari meditasi samadhi dengan keringat dingin menempel pada jubah putihnya. Ia lelah dan kecil hati. Ia merasa sebuah lubang berada di dasar hatinya. Ia merasa amat kehilangan gurunya, kebanggaan dan harapannya. Ia berbaring untuk istirahat, tapi tak bisa hidup. Energi dari emosi terlalu kuat. Ia menangis pelan sendirian, bernafas pelan dan dalam untuk menghentikan sakit. Ketika sinar cahaya pertama menerangi kamarnya saat fajar, ia bangun, mengumpulkan ketenangan, dan bergerak cepat di kedinginan pagi menemui biarawati di sala utama. Air mata terbentuk begitu ia membuka mulut untuk bicara. Penampakannya, teguran beliau, ajaran, kematian beliau, kisah penampakan terakhir Ajanman tercurah dari bibirnya dan air matanya berlinang menggenangi pipinya. Para biarawati telah mengenal Mechikel cukup lama untuk percaya ketepatan dan bakat luar biasanya. Tetap, mereka ragu menerima kabar sedih begitu saja. Begitu Mechikel selesai bicara dan biarawati merapatkan diri bersama dengan emosi berlainan, kepala desa melampati tangga naik ke sala dan mengucap, "Kunme, apakah Anda sudah mendengar kabar? Apakah Anda sudah mendengar kabar?" Ia mengambil nafas dalam dan melepas nafas keluar dengan perlahan dan berkata, hampir berbisik, "Ajanman mangkat semalam di Sakon Nakhon. Saya mendengarnya dari radio beberapa menit yang lalu. Mereka berkata, ia meninggal larut malam, pukul 2:23. Sewaktu para biarawati menangis tak terkendali, ia minta maaf dan menambahkan, "Maafkan saya, Kunme. Saya pikir Anda harus tahu." Ajanman meninggal pada tanggal 10 November 1949, 2 hari setelah hari ulang tahun Mechikel ke-49. Saat upacara pemakaman yang diselenggarakan pada akhir Januari, ia telah bepergian sekali ke Sakon Nakhon untuk mengaturkan hormat. Berlutut di depan jenazah beliau, seluruh panel depan terbuat dari gelas.
Ia menatap ke atas, ke sisa tanpa kehidupan, dan merasakan penyesalan yang sakit menusuk. Dengan tenang, sunyi, ia mohon pengampunan atas semua pelanggaran. Mahathera Pamadena, dan bertekad untuk masa depan. Tak ada lagi keteledoran, tidak ada lagi kemalasan, tidak ada lagi penyesalan. Ketika hari kremasi mendekat, Mechi Keo dan para biarawati melakukan perjalanan jauh ke Sakon Nakhon sekali lagi. Mereka tiba tepat pada saat biku-biku dengan hikmat membawa jenazah Ajanman dari pavilion wihara ke onggokan kayu pemakaman. Mechi Keo bersama kerumunan besar orang menangis terbuka saat tubuh beliau lewat. Beliau telah lama memasuki pulau suci Nibbana Maha Tinggi. Tak pernah lagi akan kembali ke tubuh fisik, keberadaan jasmani, yakni pulau air mata dan tangisan. Mechi Keo menyaksikan, terpesona sewaktu api dinyalakan saat tengah malam, dan merasakan kehadiran beliau yang tak dapat diragukan sewaktu bulan kecil menerangi awan dan hujan begitu lembut mulai jatuh di atas onggokan api yang terbakar. Demikianlah saya akhiri video part 9 sekaligus mengakhiri pembacaan bagian kedua Mentas. Pada video part selanjutnya akan mulai dibacakan bagian ketiga Inti Sari. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang